Oke, halo semuanya. Suaraku terdengar nggak ya, teman-teman? Ada nggak ya suaraku? Oke, makasih ya, Ria. Dan juga langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Halo, 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 halo. Oke, dan juga selamat datang di kelas tambahan pada kali ini, ya teman-teman semua. Dan sebelumnya mungkin teman-teman baru banget ngeliat aku gitu. Karena aku memang baru MC pada hari ini. Dan izinkan aku memperkenalkan diri. Sebelumnya aku Aurora Kela Zahra, aku dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Aku anak UIN, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat angkatan 2023. Dan kebetulan di kurikulum ini aku di ACE. Oke. Dan juga pada malam ini aku akan menjadi MC untuk teman-teman semua selama keberjalanan kelas tambahan pada hari ini ya teman-teman. Dan juga sebelum kita mulai, aku pengen banget ngeliat semangat teman-teman gitu ya. Boleh banget ketik 1 di kolom chat, jadi aku bisa ngeliat semangat teman-teman gitu ya. Boleh nge-spam, gak apa-apa. Yang penting aku tahu gitu teman-teman udah siap ngikutin kelas tambahan hari ini. Wow, oke. Ini gercep banget, girls. Oke, teman-teman. Oke, berarti aku sudah melihat semangatnya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah merespon sebelumnya. Dan juga karena udah semangat gitu, udah antusias, udah nge-spam di kolom chat, kita memulai kelas tambahan ini berdoa dulu ya teman-teman. Sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berdoa dicukupkan. Semoga kita bisa memulai kelas ini dengan fokus, dengan enggak ngantuk gitu ya. Karena kan teman-teman kayaknya udah taraweh juga, udah buka juga. Jadi harusnya teman-teman semangatnya 100% gitu. Dan juga oke, tanpa berlama-lama, pada hari ini kita bakal belajar bahasa Inggris ya teman-teman pada malam ini. Dan juga kita bakal panggil tutor bahasa Inggris kita, yaitu Kak Jani yang bakal membahas tentang parafrase. Dan juga Kak Jani ini berasal dari UPI, dari BK ya, dari BK, dan juga eh, boleh langsung aja kepada Kak Jani, disilakan ya. Oke, terima kasih Kak Aurora. Sebelumnya, apakah suara aku terdengar? Maaf ya, mungkin ada sedikit ASMR dari motor karena kebetulan aku masih di luar karena ada beberapa kondisi juga, aku jadi masih ada di luar. So, kalau misalkan suara aku tidak terdengar, tolong bilang ya. Jadi jelas nggak ya? Aku bicara jelas. Oke, oke, Jelas good. Kak. Oke, paling ada ASMR motor sedikit ya. I'm sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku, Jenny. Dan di kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita mau membahas materi baru nih. Kita nggak akan membahas materi yang kemarin. Kemarin, ayo, siapa yang masih ingat kemarin belajar apa? Komen-komen. Komen-komen dulu, kemarin belajar apa? Oh my god, lupa ke kira belajar apa? Arya, Naisila, Salwa, Arini. Kemarin apa? Finding detailed information. Good job. Finding detailed information. Oke. Okay. Kita kayaknya harus di absen dulu ya. Ada Nakia, ada Salwa, ada Arini, ada Arya, ada Elmera, ada Naisila. Terus siapa ya? Ini satu lagi. Ada Yana. Oke. Okay. Bentar, aku pengen make sure dulu. Ini suara motornya kedengeran banget atau enggak? Kalau misalnya kedengeran Aman, banget, aku langsung pindah. Aman. aman. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang finding detailed information, malam hari ini, kita akan belajar tentang paraphrase. Coba. Apakah paraphrase pernah dipelajari di fase bersiap, fase konsep,
atau bahkan EduCentral? Hmm, pernah ya, pernah. Good job. Coba deh kita recall sedikit. Paraphrase itu apa sih yang bisa jawab? Aku kasih sesuatu. Kak, aku boleh izin jawab. Boleh. Silakan. Oke, nah, aku Elmira dari Sakembojong dan waktu Eduventur kemarin udah dapat pembelajaran materi tentang parafrase yang dimana parafrase ini tuh semacam membuat kesimpulan, tapi kita tuh mengubah si kata-katanya jadi kata-kata sendiri, tapi nggak mengubah makna dari isinya gitu loh. Dan biasanya ini tuh digunain buat meminimalisir apa sih namanya plagiarisme gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Elmira dari Sambojong. Coba kita react dulu, kita kasih applause sama Elmira karena sudah menjawab dengan sangat amat teramat betul sekali. Good job. Terima kasih ya Elmira. Keren banget nih, sudah berani mengumumkan pendapatnya dan pendapatnya juga betul. Betul sekali ya. Jadi, paraphrase itu adalah kita menyimpulkan teks yang disajikan di dalam dengan cara mengubah kata-katanya. Mau itu kata-katanya dari pikiran kita sendiri atau dari kepingan-kepingan yang disajikan oleh teks, namun tetap tidak mengubah dari makna aslinya. Kita nggak mengubah makna aslinya, tapi kita mengubah kata-katanya. Misalkan nih, di dalam teks itu disebutkan katanya happy. Nah, karena kita mau parafrase, tapi kita nggak mau mengubah maknanya, kita ubah kata apa yang bermakna sama dengan happy, tapi bukan happy. Coba, kata apa yang maknanya sama dengan happy, tapi bukan happy. Joy, betul. Kita bisa pakai kata joy, bisa pakai kata apa lagi ya buat happy itu cheerful, good job, bisa juga. Pokoknya kita mengubah struktur katanya, struktur kalimatnya, tapi tidak mengubah makna yang disampaikannya. Nah, cara kita menjawab cara prase ini dengan cara kita memperbanyak vocabulary kita. Kita memperbanyak kosakata sinonim dan antonim yang kita punya, yang kita hafal. Semakin banyak sinonim yang kita hafal, semakin banyak antonim yang kita hafal, itu akan semakin mudah untuk kita memparafrase sesuatu. Dan itu adalah skill nomor satu kalau misalkan teman-teman nanti kuliah masuk ke rumpun humaniora kayak aku dan kayak Kak Rora di rumpun humaniora. Ya nggak sih Kak Rora, kita setiap kali ngerjain tugas tuh pasti parafrase. Okay. Mungkin karena di malam hari ini kita akan lebih ke persiapan buat ke fase berikutnya, fase intensif ya teman-teman. Kita akan lebih banyak membahas soal di malam hari ini. Nah, kita panggil dulu nih Kak Roranya buat minta share screen. Kak Rora, minta tolong share screen dong. Coba dong Oh, react. aku mau lihat suara teman-teman nih. Mana nih? Coba nih. Ayo, Kak Rora tuh harus dibujuk biar kita bisa belajar malam hari ini. Kak Rora, minta tolong share screen dong. Semakin banyak react, itu insya Allah akan meluluhkan hati Kak Rora. Oke, wow. Ini banyak banget yang react nih, Kak. Apa langsung di-share screen aja nih? Oke, oke. Karena teman-teman udah antusias gitu, udah nge-react banyak banget, aku mau langsung share screen aja ya. Aku izin share screen teman-teman. Wait. Udah kelihatan belum ya teman-teman?
Apa belum? Oh, belum, belum. Oke. Udah belum ya? Oke, sudah ada Kak Rora. Oke. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke rule number one. Rule number one, ketika teman-teman mengerjakan soal literasi, mau literasi bahasa Indonesia, mau literasi bahasa Inggris, apapun materinya, cara tercepat untuk teman-teman bisa menjawab soal literasi adalah dengan membaca dulu soalnya. Biar kita tahu, kita tuh menjawab soal apa, kita mencari apa, biar ada tujuannya gitu. Jadi, kita ngebuang-buang waktu untuk membaca teks yang segitu banyak. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman membaca teks dengan 3 paragraf ketika latihan, percayalah ketika UTBK nanti itu gak cuma 3 paragraf, tapi bakal lebih dari 3 paragraf, entah itu 5 paragraf. Pokoknya bakal panjang banget. So, be prepared ya teman-teman. Oke, minta tolong scroll dong, Karera. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Nomor 1, which of the following best restate the idea of the paragraph 2? Nah, udah ketahuan kan kita harus ngapain. Tadi di teksnya ada 3 paragraf tuh. Daripada kita membaca keseluruhan 3 paragrafnya, setelah kita membaca dulu pertanyaannya, kita kan udah tahu, kita bisa mangkas waktu nih daripada baca 3 paragraf, ya udah kita baca paragraf 2 aja, karena kita akan fokus membaca paragraf 2 untuk bisa menjawab soal nomor 1. Nah, nomor 1 bilang, yang mana sih yang bisa mengemukakan kembali base restate the idea of paragraph 2, ide yang ada di paragraf 2. Coba kita scroll ke atas lagi, Kak Rora. Di paragraf 2. In the new small study, bla 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 bla. Nah, karena akan sedikit sulit, baiknya teman-teman lihat juga soalnya di Google Classroom biar teman-teman bisa apa ya, bisa bolak-balik lihat gitu. Nah, coba Rora boleh minta tolong nomor 1 opsi A sampai E-nya dikirim di kolom chat, di copy aja. Biar kita sambil lihat opsi yang ada. Jadi di share screen-nya kita baca teksnya, terus opsinya kita baca di chat. Oh my god, sangat amat terima kasih Kak Rora. Guys, Ria close dong buat Kak Rora. Oke, sudah ya. Oke. Nah, Kak Rora sudah ngasih nih. Sekarang 2118, aku tunggu sampai 2120 buat menjawabnya. Best listed ya teman-teman. Kita mengemukakan idenya kembali.
Oke, udah 21.20 terpantau teman-teman masih bingung sepertinya ya, belum ada yang menjawab di komen. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. Oke, aku harap teman-teman meskipun ada di posisi tiduran, posisi rebahan, posisi apapun, aku harap teman-teman bisa sambil mencatat ya, karena aku nggak bisa coret-coret di sini. Kita coba baca di paragraf 2 sambil kita artikan perkataannya ya, tafsir perkataannya. Oke. Kalimat pertama, in a new small study, ada studi kecil-kecilan yang baru, ada studi baru gitu ya. Researchers found that men who consume flaxseed, peneliti menemukan bahwa pria yang mengonsumsi flaxseed itu semacam biji-bijian. Kalau di bahasa Indonesia, aku tadi translate ke bahasa Indonesia tuh namanya biji linen, tapi aku nggak tahu biji linen itu apa. Itu pokoknya sejenis biji-bijian yang kaya akan serat sama omega lah. Katakanlah itu namanya flaxseed ya. Nah, pria yang makan flaxseed for 42 days untuk 42 hari experience, pengalaman 42 hari. Jadi pria-pria tuh di dalam studi itu tuh makan biji-biji flaxseed selama 42 hari. Nah, itu menunjukkan a significant decrease in inflammatory markers. Menunjukkan penurunan peradangan. Penanda peradangan. Compared with men who did not consume flaxseed. Dibandingkan dengan pria yang tidak mengonsumsi flaxseed. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. In another study, the authors found that taking ginger root extract appeared to reduce markers of colon inflammation. Di studi yang lain, author tuh yang nulis ini ya, bukan researcher, bukan yang mencari studinya, bukan yang melakukan studinya, tapi yang nulis teks ini. Author tuh menemukan bahwa mengonsumsi ginger itu ginseng. Ginger root berarti akar ginseng. Root kan akar ya, ginger root, akar ginseng. Ekstrak akar ginseng appears to reduce marker, menunjukkan penurunan penanda pada peradangan di usus besar. Kolon itu usus besar. Nah, di slide selanjutnya, in addition, sebagai tambahan, according to the result of the study, berdasarkan dari hasil studi-studi, kurkumin itu, aku malah ingat bahasa Sundanya lagi, toneng. Kurkumin tuh, bahasa Indonesia apa ya? Kurkumin tuh sejenis ini juga, sejenis rempah-rempah. Kunyit sih, Kak. Gimana yang merah? Kunyit bukan sih? Nah, bener kunyit. Maaf ya, Sunda banget emang. Kurkumin tuh kalau nggak salah kunyit ya, tapi pokoknya sejenis sama rempah-rempahan. Nah, in another study, bukan another study, di result study, hasil dari penelitian, kurkumin, which is the main compound in spice turmeric, tuh kan. Turmeric baru kunyit, kurkumin mah kurkumin. Turmeric baru kunyit. Which is the main, iya, kurkumin itu bahan yang ada di kunyit. Nah, itu. Which is the main compound in the spice turmeric. Bahan utama dalam kunyit, which is used in curry, yang sering digunakan di dalam kari makanan, kari sih kalau bahasa Indonesia ya, kalau kare Jepang. Kari could help suppress biological mechanism that lead to inflammation in disease of tendon. Bisa membantu untuk suppress biological mechanism that leads to the inflammation in disease of tendon. Tendon itu otot. Jadi bisa mereduksi ini, bisa mereduksi peradangan di otot. Urat. Nah, tendon. Rheumatoid arthritis
cardiovascular disease, and diabetes are some of the conditions that have been linked with higher level of inflammation. Ini nama-nama penyakit nih kayak rheumatoid arthritis, kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler dan diabetes itu kondisi-kondisi yang berhubungan dengan higher levels of inflammation. Peradangan tingkat tinggi. Aku juga jadi baru tahu nih kalau penyakit-penyakit kayak kardiovaskuler, diabetes itu ternyata mulainya dari peradangan, teman-teman. Ilmu baru. Oke. Nah, dalam secara kasarnya di paragraf 2 ini mengemukakan tentang studi-studi mengenai bahan-bahan alam kayak biji-bijian, spice, rempah-rempah yang bermanfaat untuk tubuh manusia, meredakan peradangan atau bahkan mencegah peradangan. Nah, sekarang kita lihat ke opsi jawabannya. Yang A, the inflammation a study found is caused by improper biological mechanism. Apakah iya? Perasaan tadi di paragraf 2 udah ngebahas penyebab dari inflamasi deh. Kayaknya yang A scam nih. Kita skip dulu lah yang A, skip. Coba yang B. Some studies showed that anti-inflammatory food could lower inflammation. Kayaknya yang B gak sih? Coba yang agak curiga sama B, react emot gini. Menurut aku B agak ya. Coba menurut teman-teman, oke, kata Salwa, kata Arya, kata Revita, sus ya, yang B ini sus ya. Oke, kita lihat yang C. The studies conclude that consuming the extract shown to be more effective. Studi menyimpulkan kalau mengonsumsi ekstrak itu memperlihatkan hasil yang lebih efektif. Apakah tadi di paragraf 2 menyebutkan kalau kita makan ekstraknya itu lebih efektif? Kayaknya enggak deh. Tadi cuma ada beberapa yang makan ekstrak. Apa ya tadi? Flaxseed ekstrak atau apa ya? Tapi enggak semuanya ekstrak. Ginger root bukan. Tapi beberapa tidak ditekankan kalau makan ekstrak dari bahan-bahan alami itu tuh bisa mengurangi inflammatory dengan secara lebih efektif. Kayaknya sih enggak deh. Coba kita lihat D ya. Anti-inflammatory foods are actually spicy food we consume every day. Makanan anti-inflamasi itu secara fakta adalah makanan pedas yang kita konsumsi setiap hari. Enggak disebutin juga nggak sih? Kan kita nggak setiap hari makan kunyit juga ya, meskipun kita orang Sunda gitu ya, notabene makanannya banyak yang pakai kunyit, tapi rasanya nggak semuanya pakai kunyit deh, karena tidak semua makanan yang aku konsumsi kuning semua. Enggak deh. Oke. Yang D skip, kita coba lihat yang E. Inflammation result in arthritis, cardiovascular disease, and diabetes. Inflamasi itu menghasilkan yang arthritis, cardiovascular, and diabetes. Kayaknya enggak deh, ini yang E kejauhan deh. Kayaknya jawabannya yang B deh ya. Oke, karena tidak ada jawaban yang sus B, maka dari itu jawabannya adalah yang B. Some studies show that anti-inflammatory food could lower inflammation. Siapa yang tadi dalam hati udah kayak, ini kayaknya B deh, tapi aku mau komen tuh aku malu. Yang ngerasa kayak gitu coba react ketawa. Oke, kata Arya Revita, oke. Nice move ya, Arya dan Revita. Nice move.
Oke, good job. Nomor 1 sudah terlewatkan. Let's go, kita maju ke nomor 2. Oke, kata nomor 2. Which of the following best restate Kirkpatrick argument in paragraph 3? Oke, dengan metode yang sama yang minta tolong Kak Rora untuk opsi A sampai E-nya kita simpan di kolom chat. Nomor 2 nanya, di antara opsi A sampai E, manakah parafrase yang paling baik untuk bisa mengemukakan kembali pendapat si Kirkpatrick? Kita lihat ya di paragraf 3, Kirkpatrick tuh bilang apa? Okay. However, Kirkpatrick stressed that adding just one specific food to your diet is unlikely to work wonders for lowering inflammation or for improving health in general. Gimana pun, Kirkpatrick tuh stres gitu. Dan menambahkan hanya satu spesifik makanan dalam menu diet kamu itu gak bisa langsung bekerja gitu untuk mengurangi inflamasi atau untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan in general. Patrick also stressed that people who take dietary supplements do not get the same result as those who consume real food that have anti-inflammatory properties. Patrick juga bilang kalau orang-orang yang makan suplemen diet itu gak dapat hasil yang sama dengan orang-orang yang mengonsumsi makanan aslinya yang punya zat-zat anti-inflamasi. Nah, moreover, lebih jauh lagi gitu ya, in order to lower inflammation through diet, untuk mengurangi peradangan melalui diet, it is also important to stay away from foods that can promote inflammation. Ini juga hal yang penting untuk menjauhi makanan-makanan yang bisa memicu inflamasi, kayak gula, such as sugar, gitu. Kayak gula katanya. Nah, terus di kalimat terakhirnya, ini ada tanda petik, berarti ini satu lagi. Patrick bilang sendiri deh. So, it is not just about adding these things in, it is also about taking pro-inflammatory foods out. Jadi, si Patrick bilang, ini tuh bukan cuma tentang menambahkan sesuatu ke dalam makanan kita, tapi ini juga tentang memakan makanan-makanan anti-inflamasi gitu. Jadi nggak cuman kita makan makanan yang punya anti-inflamasi, tapi kita juga harus menjauhi makanan-makanan yang memicu inflamasi atau peradangan. Gitu kata si Patrick. Nah, kita lihat nih, kita cocokkan sama opsi-opsi jawabannya di antara A, B, C, D, E. Nah, aku kasih waktu teman-teman sampai 21.37 deh buat menjawab soal ini. Coba ya teman-teman ya. Nanti komen-komen aja seperti biasa. Aku tunggu.
Teman-teman, aku lupa. Tadi aku janjinya sampai jam berapa ya? 21.37 aku 21.38. Lupa. Astagfirullahaladzim. Banyak dosa aja lupa. Oke, kita lihat ya. Salwa, kata Salwa B, kata Arya B, Naysila B. B menjadi bestseller kembali ya. Hmm. Hmm. Oke, oke. Apakah apakah hanya satu kubu, kubu B aja, atau dengan kubu yang lain? Ada kubu yang lain. Oke, kita coba baca lagi ya di paragraf ketiganya. Dan kita coba cocokkan. Kirkpatrick. Namanya bagus banget, Kirkpatrick. Oke. Di kalimat pertama, Kirkpatrick bilang kalau menambahkan cuma satu makanan yang spesifik ke diet kamu, itu tuh nggak langsung kerja untuk mereduksi inflamasi, mengurangi atau langsung meningkatkan kesehatan secara general. Jadi dia bilang kalau cuma makan satu ya nggak akan bisa gitu. Kamu jangan berharap itu langsung bisa mereduksi inflamasi atau kamu tiba-tiba jadi sehat gitu. Kasarnya dia bilang kayak gitu. Itu aku parafrase tuh. Oke. Di kalimat berikutnya, Saint Patrick bilang juga kalau orang-orang yang makan suplemen itu tuh nggak dapat hasil yang sama dengan orang-orang yang memakan makanan aslinya gitu. Dia bilang ibaratkan orang yang makan ekstrak rumput laut itu beda hasilnya sama orang yang makan rumput laut aslinya secara langsung. Dia bilang kayak gitu. Nah, selanjutnya dia juga bilang untuk bisa mereduksi inflamasi melalui diet ini juga penting gitu untuk bisa menghindari makanan-makanan yang bisa memicu inflamasi kayak gula kata dia. Nah, di akhir dia ngasih kesimpulan tuh di akhir. So, it is not just adding these things in, it is also about taking pro-inflammatory foods out. Jadi, ini tuh nggak cuma menambahkan sesuatu, tapi mengurangi sesuatu juga. Gitu. Oke, kita cocokkan dengan opsi-opsi jawaban yang ada ya. Tadi bilang B, kita langsung lihat ke B. To successfully reduce inflammation, one must focus exclusively on eliminating pro-inflammatory foods like sugar rather than adding new ingredients. Yang kedua tuh bilang, opsi B tuh bilang, untuk bisa sukses mereduksi inflamasi, seseorang itu harus fokus secara eksklusif dalam mengeliminasi makanan-makanan yang memicu inflamasi, yang memicu peradangan kayak gula, rather than, itu kata kuncinya, ada rather than, dibandingkan dengan menambahkan new ingredients. Ini itu keliru karena di paragraf 3 itu tidak bilang kalau mereduksi makanan kayak gula itu lebih baik daripada menambahkan. Chef Patrick tuh nggak bilang kayak gitu. Chef Patrick bilang kalau mengurangi sama dengan menambahkan itu tuh sama-sama penting. Jadi nggak ada yang lebih baik dari hal itu. Chef Patrick tuh bilang kalau kamu cuma ngurangin itu nggak akan berhasil 100%. Tapi kalau kamu cuma nambahin juga tanpa ngurangin itu juga nggak akan berhasil. Makanya Chef Patrick bilang kalau keduanya itu sama-sama penting. Kita harus melakukan keduanya, mengurangi dan menambahkan juga.
Nah, maka dari itu, opsi yang paling tepat itu ada di opsi C. Lowering inflammation through nutrition requires a holistic approach that includes eating whole foods and removing the harmful ones rather than just adding a single item. Nah, C itu bilang untuk mengurangi inflamasi through nutrition melalui nutrisi itu membutuhkan pendekatan holistik. Holistic approach. Approach itu pendekatan. Nah, for your information, pendekatan holistik itu artinya pendekatan yang kita tuh memandang secara keseluruhan, pendekatan yang objektif. Jadi, nggak cuma memandang dari satu sisi aja, tapi banyak sisi gitu, banyak aspek. Itu pendekatan holistik, teman-teman. Mungkin teman-teman bingung di holistic approach-nya juga ya, jadi nggak tahu arti dari holistic approach-nya. Dan it's okay, teman-teman, karena ini masih latihan ya, jadi kita fokus dalam menambah ilmu aja daripada menghitung benar atau salahnya. Nah, ini tuh butuh pendekatan yang holistic that includes eating whole food, yang mana memakan keseluruhan makanan atau makanan-makanan asli dan removing harmful ones dan mengurangi atau menghapuskan makanan-makanan yang berbahaya rather than just adding a single item, daripada hanya menambahkan satu itemnya. Nah, maksud dari single item di sini itu bukan kayak ya udah kita makan kurkuma aja, kita makan turmeric aja, bukan teman-teman. Tapi single item di sini maknanya kita cuma ngambil menambahkan atau mengurangi gitu. Jadi daripada kita cuma ngurangin doang atau nambahin doang, itu tuh nggak akan work out gitu. Dan itu adalah base restate-nya dari apa yang disampaikan oleh Kirkpatrick, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada jawaban C. Begitu teman-teman. Apakah ada yang udah feeling ke C? Kalau udah ada feeling ke C tapi kayak masih ragu, coba react gini, react kaget. Oke, Tiara. Oke, Revita. Nice move, nice move. Memang C ini agak-agak ya. Great job, teman-teman. Good job, good job. Oke, Yana juga ya. Good job, good job. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 nanya nih. Another way of saying the sentence, many cities around the world are experiencing rapid population growth. Is that? Nomor 3 nanya, gimana caranya kita mengungkapkan kembali kata-kata ini? Many cities around the world are experiencing rapid population growth. Benar. Berisik nggak? Kalau nggak berisik bilang. Kalau nggak berisik coba react jempol. Oke. Kayaknya HD banget ya suaraku. Semoga HD. Amin. Nah, yang di dalam tanda kutip itu artinya ini nih. Banyak kota di seluruh dunia itu sedang mengalami pertumbuhan populasi yang masif, yang cepat. Rapid itu cepat, masif. Growth itu pertumbuhan, populasi ya populasi gitu. Another way of saying this sentence itu apa ya? Aku tunggu sampai 2148. Komen-komen ya, komen-komen ya.
Oke, teman-teman, 1 minute left dan terpantau belum ada orang yang mau untuk menjawab. It's okay kalau misalkan jawabannya belum tepat ya, teman-teman. It's okay karena kita sedang latihan di sini. Oke. Oke, kata Revita A, kata Naisila A. Nice move Revita dan Naisila. Kata Yana A, kata Arya A. Oke. A, halus. Oke, karena sudah 2148, kita coba lihat. Ini kayaknya kita nggak perlu baca teksnya deh. Ini nomor 3. Kita langsung ke opsi jawabannya aja ya. Numerous cities globally are seeing their population increase quickly. Banyak kota secara global sedang melihat kenaikan populasi yang cepat. Ini A jujur sus ya, jujur janggal nih yang A. Oke, nice move teman-teman. Nice move yang A. Aku coba lihat dulu ya, yang B. Cities around the world are losing resident at rapid rate. Ih, kok yang B gitu sih? Yang B mah cuma bilang kebalikannya. Berarti yang B salah. Ada emot jelekku, yang B salah. Kemana atuh? Oke, yang C. Many countries are building new cities to reduce population density. Enggak ya. Kok tiba-tiba kebangunan kalau yang C. Yang D. Urban areas are becoming less crowded as people move away. Maksudnya? Enggak ya, teman-teman. Ini yang D ngaco banget ya sama kayak yang D. Yang E. The number of cities in the world is growing rapidly. Jujur janggal yang E. Janggal kalau teman-teman tidak teliti. Yang E itu bisa jadi jawaban yang benar kalau bukan cities tapi population. Karena yang E itu bilangnya cities, nomor kota, jumlah kota di dunia. Maka dari itu yang E salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Betul, good job teman-teman. Keren. Siapa aja tadi yang jawab? Ada Arya, ada Yana, ada Naisila, ada Revita. Good job ya. Teman-teman semuanya sudah menjawab nomor 3 ini dengan perfect. Good job. Oke. Sepertinya one more question ya di nomor 4. Kita lihat. Oke, nomor 4 nanya. Which of the following best restate the idea of paragraph 1? Oke. Katanya ide di paragraf 1. Seperti biasa ya, minta tolong Kak Nora untuk opsi A sampai E di voting ke chat. One more question guys. One more. Karena sudah 2151. Masya Allah. Kerasa nggak sih belajarnya? Teman-teman, aku tadi lupa nggak nanya. Teman-teman udah ngantuk nggak? Udah ngantuk belum? Kayaknya nggak ngantuk ya. Sepertinya malam ini teman-teman sangat bersemangat deh. Dari tadi. Suka. Oke, karena nomor 1 itu nanya ide yang ada di paragraf 1. Kita baca di paragraf 1 doang. Many experts believe that sleep plays a crucial role in maintaining both physical and mental health. Banyak expert bilang, banyak ahli yang bilang dan percaya kalau tidur itu punya peran yang penting. In maintaining both. Oh my god, Elmera langsung menjawab B. Oh my god. Tunggu dulu guys. Tapi kalau misalkan mau langsung jawab kayak Elmera boleh banget ya sambil aku baca. In maintaining both physical and mental health. Dalam menjaga kesehatan baik secara itu fisik dan secara mental, kesehatan mental. Nah, di kalimat 2,
During sleep, the body repairs damaged cells. Saat kita tidur, badan tuh badan tuh ngebenerin sel-sel yang rusak. Strengthen the immune system, memperkuat sistem imun, and process the information gathered through the day, dan memproses informasi yang terkumpul selama seharian. Nah, di opsi jawabannya nih langsung aja deh teman-teman. Aku tunggu sampai 2155. Elmira udah jawab nih. Siapa yang mau menyusul komen-komen seperti Elmira? Arya menyusul B. Oke, Arya oke. Yang lainnya? Oke, Nilai Sila menambahkan jawaban B. Yana juga B. B kembali menjadi bestseller ya ini. Oke, Revita bilang B. Oke, B. Oh my god. Ini sudah yakin sekali nih jawab B nih. Yakin sekali ini. Coba yang jawabannya yakin sekali, riak-riak dong kayak Elmira. Yang udah yakin sekali, B, bestseller, oke. Yana udah yakin. Naisila juga udah, oke. Oke, aku hargai ya. Oke, Revita juga. Aku hargai keteguhan teman-teman dalam memilih jawaban. Sangat teguh ya dalam memilih jawaban. Oke. 1 minute left ya. Oke, Nakiah bilang B. Nakiah bergabung dalam perkumpulan B ya, bestseller. B bergabung dalam perkumpulan bestseller. Oke, masih ada waktu. Siapa yang belum menjawab? Oke, karena sudah 2155, kita langsung choose jawab aja. Karena teman-teman langsung nembak yang B, kita lihat ya, apakah betul yang B bestseller itu artinya benar, bukan butut. B bilang, adequate sleep helps the body recover and supports overall health. Adequate. Adequate itu cukup, memadai. Tidur yang cukup itu membantu badan kita untuk recover, untuk pemulihan, and supports overall health, dan membantu kesehatan secara keseluruhan. Nah, kita lihat ya di paragraf 1 tadi. Dan paragraf 1 itu benar bilang, banyak ahli yang percaya kalau tidur itu play a crucial role, punya role yang krusial, punya peran yang krusial untuk mempertahankan fisik dan mental health. Terus bilang juga nih, pas tidur, badan kita tuh memperbaiki sel-sel yang mati, memperkuat imun sistem, dan memproses informasi yang terkumpul seharian. And good job guys, jawabannya adalah yang B, langsung saja ya. B betul, B bestseller, B benar. Good job. Ih, keren banget malam ini teman-teman. Jawabannya sangat tepat sasaran. Good job. Coba aku mau lihat nomor 5. Oke, mau lihat nomor 5 panjang nggak ya? Karena kita masih punya waktu. Waktunya 3 menit lagi, teman-teman. Which of the following best restate the idea of paragraph 3? Coba ya, ini tadi aku udah bilang soal terakhir lagi.
Tadinya aku mau teman-teman jawab satu lagi aja, nomor 5, tapi tanpa aku bantu gitu. Langsung aja jawab komen-komen. Possible gak ya? Possible gak ya? Coba deh teman-teman, terakhir banget. Maaf, hehe. Coba ya, terakhir ya. Sampai 2159. Sedikit ini, sedikit. Hmm, apakah teman-teman menemukan jawabannya? Oke, kata Naisila C. Nice move, Naisila. Tiara C. Nice move, Rafita. Yana, nice move. Oke, Arya. Oke, Elmira C. Yes. Oh. Kalau tadi B, bestseller, B benar. Kalau C apa ya? C, cerdas, cermat, clever. Oke, Sawa bilang C. Nakia bilang C. Oh, 1 minute left. Tapi teman-teman sudah langsung menjawab ya. Ya semuanya udah jawab deh. Absen, Nakia, Hawa, Elmira, Arya, Yana, Revita, Tiara, Naisila. Oh, siapa ya yang belum jawab? Arya sudah jawab, Pak Arya. Oh, udah ya. Oke, karena semuanya sudah menjawab C, jadi kita lihat apakah jawaban C ya itu betul. Karena terus kita bilang, because of this concern, some government are now implementing policies to promote sustainable tourism. Policies, kebijakan di untuk keseimbangan sektor turis, sektor wisata. This policy aims to balance economic benefits with environmental protection and well-being of local residents. Ini tuh punya tujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan gitu, dan melindungi lingkungan, environmental protection and well-being of local residents. Kita lihat yang C. Authorities are trying to manage tourism so that it benefits both the economy and the environment. Pemangku kebijakan authorities itu berusaha untuk manage tourism, untuk mengatur turis ini ya, mengatur pariwisata ini biar si manfaatnya itu bisa masuk ke ekonomi dan ke lingkungan juga. And the answer is good job teman-teman. Good job, good job. Itu adalah jawaban yang betul ya, dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang lainnya. Coba. Yang A, government wants to attract more tourists each year, itu jauh banget, gak dibahas. Yang B, tourism provides significant economic advantage. Enggak juga. Yang B cuma ngebahas ekonomi, padahal di paragraf 3 kita ngebahas tentang environmental protection and well-being local resident juga. Yang D, tourist destinations are becoming too crowded. Jauh banget. Yang environmental damage is caused mainly by tourists, itu enggak juga ya, dan kayak enggak masuk, enggak dibahas di paragraf 3. So, the best answer is C. Good job, teman-teman. Terima kasih ya sudah mengabulkan permintaan aku. Padahal tadi aku sudah bilang soal terakhir, tapi teman-teman masih mau mengerjakan one last question. Karena sudah 2202, nggak terasa udah sekitar 60 menit kita belajar bahasa Inggris. Aku harap teman-teman gak ngantuk. Aku harap teman-teman tidak terasa juga belajarnya. Teman-teman enjoy belajarnya. Ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melawan rasa kantuknya. Mungkin tadi pas pertama teman-teman ngantuk apa, tapi teman-teman masih memaksakan untuk belajar malam hari ini.
Thank you so much ya teman-teman. Dan aku meminta maaf kalau misalkan sepanjang pembelajaran itu ada noise dari luar karena aku belum pulang ke rumah karena ada sesuatu. Jadi I'm so sorry ya teman-teman. Tapi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bernilai pahala juga untuk teman-teman karena teman-teman sedang berjuang ya untuk kebaikan insya Allah. Oke, aku tutup. Belum aku tutup. Aku kembalikan lagi ke Kak Rora. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, makasih Kak Jiani yang udah mempersilahkan aku kembali untuk menutup kelas tambahan pada hari ini gitu ya. Luar biasa ya, tadi aku juga ikut menyimak semangatnya teman-teman. Ya Allah, Masya Allah gitu, kayak sampai malam ini teman-teman masih semangat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya buat UTBK. Ya Allah, semoga Allah mudahkan teman-teman semua ya. Dan juga terima kasih Kak Diani yang sudah memaparkan materi tentang parafase dan juga nanti rekaman kelas tambahan ini dan catatan materinya akan diposting di Google Classroom kelas prafase lanjut 2026 ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal materinya ya teman-teman biar lebih gacor lagi gitu skill teman-teman buat menguasai subtes bahasa Inggris di UTBK itu. Nah, juga aku mau izin mengingatkan juga, jadi di esok hari juga kita masih ada kelas tambahan, yaitu di jam 4 sampai jam 5 kita bakal ada materi aljabar, dan di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ada materi kalimat efektif ya, jangan sampai ketinggalannya teman-teman. Dan juga, wow, aku sangat mengapresiasi semangat teman-teman, dan juga terima kasih teman-teman udah menyimak dari awal sampai akhir gitu ya. Terima kasih teman-teman. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Semoga usaha teman-teman untuk mempersiapkan UTBK pada hari ini tuh bisa dimudahkan sampai hari H nanti ya gitu teman-teman. Aku juga berdoa untuk kemudahan teman-teman. Oke, dan juga semangat terus teman-teman semua. Aku izin undur diri ya. Aku Aurora. Aku izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. See you. Selamat tidur. Boleh meninggalkan Jimit ya, teman-teman. Terima kasih. Halo Aurora. Halo. Minimal matiin rekaman.